Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Gunung Batu II beserta segenap pimpinan RM di tingkat Kecamatan Gunung Batu. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad pagi yang hadir pada pagi hari ini di Masjid At-Taqwa Tormon maupun yang hadir melalui Zoom meeting dan YouTube. Yang kami hormati staf Kasmui MSI selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Semoga kita nanti bisa mengambil apa yang disampaikan oleh beliau. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua berupa nikmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan langkah untuk mengikuti pengajian Ahad pagi pada hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Sebelumnya akan saya sampaikan susunan acara pada pengajian Ahad pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah pengajian, dan yang ketiga adalah penutup. Tanpa memperpanjang waktu, marilah kita buka pengajian Ahad pagi hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu inti atau pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Kasmui. Kepada Ustaz Kasmui kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Shadaqallahul adzim. Jamaah pengajian Ahad pagi Masjid At-Taqwa Patemon Gunung Pati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di pagi hari ini di Ahad pagi sebagaimana biasanya bersama kita berkumpul berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita akan selalu mendapatkan limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita akan bertemu Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang awal penting kita awali semuanya, Bapak Ibu jamaah sekalian, adalah bagaimana kita memperbaiki niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, tidak untuk yang lain, bahkan hanya sekedar untuk ilmu, semuanya untuk Allah, ikhlas karena Allah. Sehingga satu detik yang Allah berikan
1 menit yang Allah berikan, 1 jam, 1 hari, 1 tahun, atau setelah umur hidup kita ini memang hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ya, sebagaimana agama selalu diulang. Selalu diulang. Supaya kita ingat, atau supaya kita diingatkan. Sehingga kita mudah untuk mengamalkan, Bapak Ibu. Jadi diingatkan atau ingat supaya kita selalu mengamalkan istiqomah sampai akhir dari nafas kita. Mudah-mudahan kita selalu amal sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hal yang lain. Berapa juta kali kita mungkin sudah mendengar tentang tauhid, tentang ibadah, tentang muamalah, muasyarah, akhlak dan sebagainya. Dan kita yakin bahwa kita belum 100% bisa istiqomah mengamalkannya. Ya, pagi ini saya malah ya kita diskusikan ya perkara-perkara yang berat, paling berat ini. Kalau bicara sains itu ringan ya, mudah. Tapi kalau bicara yang terkait dengan tugas utama para nabi yaitu akhlak, ini paling berat. Dan tidak ada orang yang lebih membutuhkan perkara-perkara ini kecuali yang bicara. Artinya saya lebih membutuhkan daripada Bapak Ibu sekalian diingatkan dan supaya ingat berulang kali sehingga saya lebih mudah untuk bisa mengamalkannya, Bapak Ibu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa fokus dari kerja para nabi adalah membangun akhlak. Karimul akhlak atau salihul akhlak. Bagaimana akhlak mulia itu selalu ada pada umat manusia. Bagaimana orang-orang selalu berbuat baik, selalu berperilaku yang baik. Secara mudahnya seperti itu akhlak. Ya, muara di depan agama kita adalah akhlak. Keberagamaan kita ini bukan dinilai dari hafal Al-Quran banyak-banyak, sholat sampai jidatnya coklat, hitam dan sebagainya, tetapi bagaimana sistem agama atau keberagamaan kita ini melahirkan tindakan-tindakan perilaku yang baik, perilaku yang mulia, sebagaimana yang digambarkan di dalam Quran hadis, bahwa keimanan itu seiring dengan akhlak yang baik. Kefasikan, kekafiran itu seiring dengan akhlak yang buruk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaji kembali sirah nabawiyah, maka orang-orang yang bersama Rasulullah SAW semuanya adalah orang-orang yang berakhlak. Yang bergabung dalam barisan Rasulullah ketika di Mekah itu adalah orang-orang yang berakhlak baik, yang bertindak dengan aturan yang disepakati, dalam pengertian adalah aturan agama ya. Tapi orang-orang yang melawan Rasulullah SAW adalah orang-orang yang berakhlak buruk. Abu Jahal kuburannya sampai sekarang itu sekitarnya itu baunya luar biasa, sehingga tidak ada rumah yang didirikan di sekitar kuburnya Abu Jahal. Baunya sangat menyengat. Itu kuburannya saja masih bau sampai sekarang. Akhlaknya buruk. Nah, dalam Al-Quran disebutkan beberapa surat ya. Wa idza ghasyiyahum maujun kadulali ta'allaha mukhlisina lahuddin walamma najjahum ilal barri wa minhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Jadi ini memang tabiat manusia, kalau mendapatkan musibah mereka menyuruh kepada Allah, kemudian berusaha untuk memurnikan ketaatannya kepada Allah. Tapi ketika mereka sudah selamat, mereka lupa ya. Mereka lupa, atau sebagian kecil saja yang mengikuti jalan lurus. Allah Subhanahu wa taala tentu tidak suka dengan ini.
Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain pengkhianat yang tidak berterima kasih. Sudah diberi hidup, kemudian ketika dalam bahaya diselamatkan, ketika sudah selamat lupa, atau sebagian kecil itu hanya sebagian kecil yang ingat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak masukkan diri kita ini sebagai manusia-manusia yang lupa diri, tidak tahu diri, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wis diuripke kei rezeki ben dino sehat, lancar rezekine, karir yo lancar, tapi lali karo masjid. Sholat jamaah aja 5 waktu mungkin sulit untuk datang ke masjid. Padahal itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya seperti itu. Khawatir kalau kita termasuk yang khianat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diberi rezeki yang banyak, ketaatan yang banyak ya. Rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak termasuk yang seperti itu, dan tentu kekuatan itu hanya dari Allah. Kita memahami kebaikan tapi belum tentu kita bisa mengamalkannya. Maka satu-satunya kekuatan yang bisa menjadikan kita taat adalah Allah. Maka doa kita selalu untuk diistiqomahkan, ya, didawamkan terus menerus, sehingga ketika kita melihat kebaikan, Allah memberi kita kekuatan. Atau kalau kita tahu itu suatu keburukan, maka Allah memberi kepada kita kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu satu ayat dari beberapa ayat yang menunjukkan bahwa ketaatan itu, keimanan itu beriringan dengan akhlak yang baik, kemudian kekafiran itu beriringan dengan akhlak yang buruk. Ya, beberapa ayat. Kemudian sering kita mendengar kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kata la yu'minu ini memang beragam artinya. Ulama-ulama sepakat bukan berarti la yu'minu itu kafir. Bukan berarti la yu'minu tidak beriman. Ya, ini isim nafi, ada yang mengatakan isim nafi, penegasian. Jadi kalau ada hadis yang berbunyi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri wal yakul khairan aw liyasmut, tidak berarti orang yang ngomongnya tidak baik kemudian kafir. Ya. Atau ngomong wae ya, cerewet, ngomongnya kurang bagus, statusnya di sosial media juga jelek misalnya, bukan berarti dia langsung kafir ya. Tapi pemahaman dari ulama, tidak sempurna iman, la yu'minu dalam pengertian tidak sempurna iman seseorang, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri wal yakul khairan aw liyasmut, wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri wal yukrim jaro, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim dhaifah. Nah, kalau kita hidup bertetangga selama ini karo tangga kaya gaweane ora tau ngirim panganan, ngirim mau ngirim gambar sosial media itu. Wah, jan. Esuk wis ngirim jangan bening mung gambare. Esuk ngirim kopi gambar tok gitu. Lah tetangganya kok mung dikai gambar tok iki piye ben dino? Mestinya seminggu pisan, sebulan pisan ya. Apa hari Jumat di hari yang mulia supaya doanya kabul. Ya paling tidak pernah kirim lah sama tetangga. Atau sama tamunya, kalau tamunya mung kai anggur terus gitu. Penono tamu kirim anggur wae gitu. Anggur-angguran itu. Jadi fal yukrim dhaifah. Jadi kalau ada tamu, ini ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isim nafinya bukan berarti tidak beriman, tetapi tidak sempurna iman. Ya memang kurang karena amal baik kita kurang. Kepada tetangga, kepada tamu, kepada orang lain ini kurang.
Padahal ciri orang yang beriman adalah kebaikan yang melekat pada dirinya, baik dalam pikiran, dalam pembicaraan ataupun dalam tindakan yang sempurna, ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita merasa sekarang ini amal masih kurang, ya karena memang iman kita masih kurang. Yakin kita kepada Allah, yakin kita kepada janji Allah, yakin kita kepada janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu belum diyakini secara penuh di dalam hati kita. Khususnya saya. Seandainya kita ini yakin betul kepada Allah, tauhid kita betul, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW, maka sebagaimana sahabat ketika mendengar Rasulullah bicara tentang surga, mereka seperti sudah mau meloncat. Ketika Rasulullah bicara tentang jannah, mereka sudah takutnya luar biasa. Ya. Nah, kita belum mendengar surga, ya pingin, tapi rasanya detak jantung saya masih normal kalau mendengar surga itu. Sebab kalau orang rindu banget pada sesuatu yang memang dirindukan, mendengar saja sudah ini bulu kuduk berdiri mestinya gitu ya. Tapi kita kan selama ini mendengar surga ya biasa-biasa. Walaupun kalau ditanya mau masuk surga apa, Jannatul Firdaus, jawabannya ngono ki sregep tenan jawab. Tapi ketika mendengar surga kita belum ya. Jadi hati kita belum kerentek kuat. Kalau kerentek kuat tentu akan menimbulkan azam, kekuatan hati yang kuat, mestinya begitu. Jamaah sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita diskusikan hubungan antara fikih dengan akhlak. Bukan sekadar akhlak saja, karena kalau definisi akhlak atau contoh-contoh akhlak sudah biasa kita diskusikan. Tapi mari kita pelajari bersama, kita diskusikan supaya kita ini bisa berfikih di dalam akhlak atau berakhlak di dalam fikih. Fikih ensih tidak semata-mata fikih saja, hitam putih, halal haram. Karena di dalam fikih harus ada akhlak. Begitu pula di dalam akhlak harus ada fikih. Orang selalu lembut, lemah lembut, di mana-mana lemah lembut. Sampai agama Islam dihina pun lemah lembut. Ada kalanya kita harus lemah lembut, ada kalanya harus tegas. Ini fikih. Ya. Selalu kita membiarkan orang lalah. Anak kecil salah ya biarin, namanya anak kecil. Ya, tapi kalau orang tua salah, oh ya biarin wis tua arep mati ya orang ngono. Harus ada fikih di dalam akhlak. Walaupun kita juga harus ada akhlak di dalam fikih. Nanti kita akan uraikan. Saya memang tidak membuat PPT. Ya, kalau PPT kayak gini harus diwaca tuntas. Makanya saya berikan aja artikelnya. Dan ini memang sudah menjadi bagian dari bahan diskusi di pondok Tahfidz. Pembahasan tentang fikih dengan akhlak. Supaya kita bisa memahami, saya tentunya memahami dengan benar bahwa tidak mesti kita berbuat sesuatu di dalam urusan agama yang berkaitan dengan akhlak, tapi tanpa pertimbangan fikih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa syariat tentu atau fikih ya berkaitan dengan ibadah ritual formal di dalam agama. Tapi sesungguhnya ini juga berkaitan dengan akhlak. Saya berikan contoh di sini pengamalan fikih dalam rangka menuju kemuliaan akhlak, Bapak Ibu. Bahwa segala amal di dalam Islam, baik itu amal-amal yang sifatnya mahdhah ataupun ghairu mahdhah, ini pasti berkaitan dengan akhlak. Dan sistem syariat Islam itu adalah sistem syariat yang paling sempurna. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mengenal ChatGPT ya. ChatGPT OpenAI. Kalau orang kampus harusnya sudah paham itu. Saya tanya, agama apa yang paling lengkap ajaran syariatnya? Jawabannya Islam. Saya tanya lagi, sampai 10 kali saya tanyakan terus. Jawabannya selalu Islam. Tapi kalau saya tanya, agama apa yang menurutmu benar? Jawabannya ngeles. Masing-masing pemeluk pasti menjawab benar begitu. Tapi kalau ditanya agama apa yang syariatnya paling lengkap,
Tidak pernah dia menjawab selain agama Islam. ChatGPT itu adalah sistem artificial intelligence yang dia bisa menjawab dengan database yang memang sudah dimasukkan oleh para ahli IT, ahli komputer itu. Jadi dia memang menjawab sebagaimana input yang diberikan. Dan memang betul di dalam Islam kan tidak ada agama lain tidak ada. Kalau Islam dari sebelum tidur sampai dari mulai tidur sampai bangun tidur itu semuanya lengkap, hampir semuanya ada. Kalaupun tidak ada maka itu menjadi area fikih, ijma' qiyas dari para ulama untuk bisa mengambil hukum atau istinbat hukum. Ya. Sehingga umat ini punya pedoman. Dan itu hanya ada dalam Islam. Ulama-ulama Islam itu luar biasa tanggung jawabnya kepada umat, sehingga ada fikih. Fikih adalah memang sistem yang lengkap ya, sistem syariat yang lengkap, yang menghadapi berbagai dinamika perilaku masyarakat Islam khususnya. Yang pertama terkait dengan amal sholat, Bapak Ibu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu memang ibadah mahdhah, hubungan langsung dengan Allah. Tetapi kalau kita baca di dalam Quran surat 29 ayat 45 ini, ternyata memang sholat itu mencegah dari fahsya wal munkar. Fahisah, ya. Jadi keburukan yang bukan hanya berdampak pada diri orang itu, tetapi juga keburukan yang berdampak pada orang lain. Ini fahisah atau fahsya. Orang zina, itu bukan hanya berdampak pada dirinya, tapi keberkahan dicabut dari dirinya sampai anak turunnya. Naudzubillah. Dan itu berlangsung lama, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ini sholat Bapak Ibu ya. Sehingga memang inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, selama ini kita mungkin belum sempurna amal kita, akhlak kita. Ya karena mungkin sholat kita belum fasih ya, belum bagus. Gerakan dohiriyahnya, doanya dan sebagainya, amalan hati kita di dalam sholat itu belum sempurna. Sehingga tentu perbaikan akhlak ini belum sempurna. Ya. Maka fahsya wal munkar ini masih ada di dalam diri kita. Diri kita ini. Begitu pula amal yang lain, puasa misalnya. Ya. La'alakum tattaqun. Takwa ini dalam pengertian sebagaimana yang sering kita dengar adalah bisa takut, menjaga dan sebagainya. Salah satunya adalah menjaga hubungan kepada Allah, kepada Rasul, kepada sesama, kepada lingkungan. Dan kata akhlak sendiri memang seakar dengan kata-kata khalaqa, makhluk, khaliq, khalaq. Khalaq itu yang menciptakan, makhluk itu yang diciptakan, khaliq yang mencipta, dan khalaq penciptaan. Sistem nilai yang tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk, antara manusia dengan manusia, tapi manusia dengan penciptanya, manusia dengan yang diciptakan oleh Allah, termasuk lingkungan. Ini akhlak. Ya. Itu yang disampaikan oleh ulama dari sisi terminologi atau dari sisi term. Jadi bukan sekedar berbuat baik saja, tetapi memang ada sistem nilai yang memang menilai hubungan sesama manusia kepada Allah, Khaliq, kemudian kepada makhluk, kepada semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan khalq penciptaannya. La'alakum tattaqun. Kemudian juga di sini alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini karakter orang-orang yang takwa Bapak Ibu, menafkahkan harta baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, ini yang kalau lapang kayaknya jelas nih Bapak Ibu. Duit turah. Sertifikasi dosen sekian juta bisa. Turah. Bahkan umroh pun lebih dari 1 kali. Itu mudah. Tapi kalau bicara sempit, ini yang angel. Ada ulama yang berpendapat begini, orang yang masih punya hutang itu sebaiknya jangan sedekah,
Karena perkara wajib tidak boleh disingkirkan daripada perkara-perkara sunnah. Aku ya rada angel iki. Utang nang bank nggo omah urung rampung, apa terus ora tau sedekah? Itu ulama berpendapat berbeda seperti itu. Kenapa mendahulukan yang sunnah sementara wajib untuk nyaur utang urung rampung kok malah sedekah? Ini ulama Bapak Ibu, satu ulama berbeda pendapat. Yang monggo kalau Bapak Ibu mau mengambil yang seperti itu, berarti di sini di waktu sempitnya nggak teramalkan. Ya. Pas orang ada duit 50, 50.000. Kok ono kotak melaku, waduh, guys, kiye. Ya wis 10.000 sik apa. Misalnya seperti itu yang sempit. Nanti 40.000 untuk belanja sayur misalnya. 10.000 untuk infak. Ya monggo. Menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Kalau lapang kita oke, kalau sempit ini yang sulit. Bapak Ibu, duit mung 50.000 hari Jumat. Ya Allah, mau menawa dikalikan 10 kali lipat. Bapak Ibu pernah mencoba seperti itu nggih? Saya berulang kali mencoba seperti itu, ono duit 50.000 tok lepuk kayak kotak wae dina kuwi. Ternyata sore hari ba'da asar memang betul dalam hadis-hadis manjur itu. Aku dapat 500.000 gitu. Entah dari mana, min khaisu layak tasik. Dan itu berulang kali sekian tahun mesti begitu. Tapi ini pas orang dia duit, blas orang ada duit nang kantong orang ano nang ATM orang ano sing arep mangan kuwi misalnya. Lepuk kayak wae bismillah, Allah Maha Pengasih. Ternyata memang betul Bapak Ibu. Dan ya Allah tidak pernah meleset. Iya Bapak Ibu ya, ini cirinya orang yang takwa, tapi mungkin pengertian sempit dalam tafsir bisa jadi berbeda. Bermacam-macam tafsir, nanti Bapak Ibu bisa mendalaminya. Kemudian yang menahan amarahnya. Di puasa memang hubungannya dengan itu. Nah, apa hubungannya antara puasa dengan menafkahkan harta? Ya karena takwa. Kalau kita belum mengamalkan menafkahkan harta berarti belum ada takwa. Artinya ya mungkin puasa kita belum puasa yang sesungguhnya li untuk Allah. Fa innahu li, ini puasa. Asyamu junnah, ya, tameng. Tetapi itu untuk li, untuk Allah. Nah, barangkali kita belum menafkahkan kita ini baru sebatas hitung-hitungan. Karena kita punya hitungan ekonomi toh. Untuk infak 1 bulan 4 juta misalnya. Tidak boleh lebih dari itu. Ya itu juga mungkin perencanaan. Nah, tapi kalau Masjid At-Taqwa butuh bangun kurang 184 juta gitu. Pondok PPTGMLH itu juga mau bangun rumahnya Ustadz, butuh mungkin puluhan juta lagi. Ya kalau 4 juta terus mungkin ya kurang ya. Bagi yang berlebih, bagi yang kurang ya nggak usah. Ya. Untuk makan dulu untuk istri dan anak dulu karena wajib nafkahnya yang untuk orang-orang terdekat. Kemudian menahan amarah ini yang repot Bapak Ibu. Menguji sifat takwa kita ini ya lihat saja setiap harinya. Saya tidak termasuk orang yang takwa kalau di sini, ya. Mungkin mulut diam tapi hatinya dongkol. Belum ikhlas ya. Menahan amarah karo konco sing ora beres, karo tonggo sing ora beres. Menahan amarah terus. Semoga Allah Subhanahu wa taala kendalikan amarah kita ya. Wal kadhiminal ghaid ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ini ikhlas. Kalaupun marah karena Allah. Nah, ini mengelola nih gimana nih menahan amarah karena Allah. Artinya kalau sesuatu yang berkaitan dengan agama kok disinggung, kita tidak marah. Ya itu mungkin kita tidak mencintai agama Allah. Dalam keadaan sekarang di sosial media begitu banyak orang marah ketika kelompoknya disinggung, ketika pimpinannya disinggung, tapi ketika bicara tentang agama yang direndahkan, sedikit pun dalam hati kita tidak ada kerentek untuk membelanya, walaupun dalam hati mungkin kita diragukan ya. Kecintaan kita kepada agama Allah, kepada Islam diragukan. Seperti tidak ada ghirah untuk membela agama Allah. Tidak ada semangat, tidak ada kecemburuan ketika Islam itu
atau sistem nilainya di olok-olok. Istihza'a ini, mengolok-olok ini bisa jadi taubatnya bahkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang keterlaluan. Ya. Jadi mengolok-olok Bapak Ibu sekarang ini banyak hal orang-orang yang tidak paham syariat agama sehingga dengan mudah menggunakan kata-kata untuk mengolok-olok syariat Islam. Ini berbahaya. Maka kita wajib mengingatkan saudara kita karena kecintaan kita kepada Allah, kepada saudara kita yang lain untuk mengingatkan. Ya. Kemudian ini yang sulit memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina anin nas. Susah. Kalau kita yang salah sregep minta maaf, tapi kalau orang lain yang salah kok abot untuk bisa memaafkan. Ini menurut Bapak Ibu lebih mudah mana, memaafkan atau minta maaf? Kalau orang yang gengsinya tinggi minta maaf berat ya. Tapi memaafkan berat enggak ya? Kalau ibu-ibu mudah memaafkan. Kalau bapak-bapak mudah-mudahan lebih mudah memaafkan. Kita ini sering tidak berbuat adil loh. Kalau kita yang salah, kita maaf, minta maaf, dimaafkan, mohon dimaafkan. Tapi kalau giliran orang lain yang salah, kita ini wah bote luar biasa untuk memaafkan. Nah ini enggak adil. Ya. Yes, semampunya lah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita ya untuk memaafkan orang lain. Tidak ada kebaikan yang lebih utama memaafkan orang lain ya. Oke, Bapak Ibu, ini satu ciri takwa dan itu bisa kita peroleh melalui puasa. Tentunya puasa-puasa wajib dan puasa-puasa yang lain ya. Puasa-puasa sunnah kalau kita bisa mengamalkan secara istiqomah, baik itu ayyamul bid ataupun Senin Kamis ataupun puasa-puasa lain ya, tambahan nafilah untuk menjadi pelengkap puasa kita karena kita sering bolong ya, sebagaimana sholat-sholat sunnah kita untuk nambahi bolong-bolong pada sholat fardu, begitu pula puasa sunnah untuk nambal bolong-bolong puasa Ramadan kita, puasa wajib kita. Jadi ini sudah puasa, kemudian juga berkaitan dengan misalnya zakat ya, sama seperti sedekah untuk menyucikan, membersihkan dan menyucikan juga. Ini sistem amal di dalam Islam, bukan hanya urusan hubungan kita kepada Allah, tetapi juga imbasnya adalah bagaimana akhlak kita, karena bisa membersihkan, menyucikan jiwa kita. Ya memang sepertinya tidak nyambung, tapi ini sistem agama semuanya diatur oleh Allah. Ya. Sambung tidak sambung kan menurut kita, tapi kalau menurut Allah kalimatnya jelas ya sudah. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Jadi insya Allah akan membersihkan dan menyucikan jiwa kita. Wa tuzakkihim biha. Membersihkan jiwa kita ya. Ya, saya kira sedekah dan lain-lain juga sama. Alhamdulillah kalau di Muhammadiyah sudah menjadi kebiasaan, mudah-mudahan gen DNA kita nyambung sampai ke anak turun kita suka sedekah, tidak harus diperlihatkan. Ya. Tapi kalau perkara wajib memang sebaiknya ditulis. Zakat mal, warga Muhammadiyah yang belum bayar zakat mal sebaiknya ada daftar yang sudah bayar zakat mal ini. Kalau dalam fatwa ulama, amal-amal yang wajib itu memang seharusnya ada daftarnya. Tahun ini yang zakat mal ini yang sudah bayar ini. Sehingga nanti yang belum bayar zakat mal itu tergugah. Itu untuk yang wajib, kalau yang sunnah tidak perlu. Boleh ditulis tapi ini fatwa ulama itu, tapi yang lebih baik ditulis itu yang wajib. Misalnya zakat mal. Saya pernah melihat itu di beberapa masjid. Jamaah masjid itu ditulis yang sudah bayar zakat mal tahun ini daftarnya ada, Bapak Ibu. Nah, kalau di atap ditulis betul. Cuma di atap kebanyakan jamaahnya kan bosen ya, potongannya tiap bulan.
Allah alam. Tapi sistem zakat bulanan yang dianggap sebagai profesi ini banyak diperdebatkan. Ya, karena dasarnya nggak jelas. Allah alam. Jadi banyak yang membantah sistem zakat bulanan. Ukurannya petani tapi bayarnya kok bulanan. Ya pas, jari ini ulama yang begitu Bapak Ibu. Zakat kita mudah-mudahan kalau yang belum bayar zakat mal yang wajib tentunya ya ini tidak membersihkan, tidak menyucikan jiwa kita. Ya. Dan tentunya sedekah-sedekah yang lain Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diringankan. Berapapun karena tentu Allah tidak melihat dari sisi jumlah. Beda antara WD dengan kepala lab ya, misalnya wakil dekan atau dekan rektor gajinya beda, tentu dalam sistem sedekahnya Allah melihat berbeda karena Allah Maha Adil, pasti berbeda. Begitu pula haji Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rofats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Ini sudah jelas. Semua haji yang mengamalkan haji ini sudah paham betul, walaupun mungkin sangat sedikit yang bisa mengamalkan. Ya. Sinyalemen Rasulullah SAW besok di akhir zaman, dari sekian juta manusia, sekian banyak manusia yang haji, yang umroh, paling hanya 1-2 yang diterima. Ya, diantaranya ini rofats. Ya, berbuat fasik, berbantah-bantahan dan sebagainya. Bapak Ibu sudah paham rofatsnya. Di dalam masa mengerjakan haji. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sering umroh diterima. Ya kalau mungkin pertimbangannya kali pertama umroh mbok menawa durung diterima ya. Sehingga terus kedua, ketiga. Ya uang kita monggo lah. Walaupun ada yang mengkritik. Ya. Umroh bola bali tonggomu gitu. Ya itu urusan masing-masing. Tapi kalau pertimbangannya karena memang pengen mentuntaskan ya monggo silakan. Tapi juga tetangganya jangan sampai nanti di akhirat kita ditanya tonggomu susah dirimu loh umrah misalnya. Ada yang kemarin protes seperti itu. Artinya ya harus adil. Kemudian Bapak Ibu melihat sekitar kita mana yang lebih wajib. Tidak pernah amal sunnah itu mengalahkan amal wajib. Itu prinsip di dalam Islam. Ya. Tapi ya memang ada perbedaan pendapat Bapak Ibu, sehingga tentu ada kebebasan masing-masing ya terkait dengan umroh dan sebagainya. Kemudian hadirin yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, tidak saya sebutkan semua ayat-ayatnya. Dalam pandangan Rasulullah SAW, bahwa orang yang kurang ibadahnya, tetapi tentunya sebaiknya lebih ibadahnya, itu tidak berarti selalu buruk. Jadi orang yang kurang ibadahnya tetapi berakhlak baik itu lebih baik daripada orang yang taat beribadah tetapi berakhlak buruk. Iya, kalimat dalam tanda petik berakhlak buruknya itu yang membuat down harga kita kan ya. Tapi kalau orang yang lebih beribadah dengan akhlak yang baik, mestinya kan begitu target kita ya. Hanya saja kan karena menungso urusannya macam-macam, jenisnya macam-macam, ya pasti ada yang kurang ibadah tapi akhlaknya baik. Miskin, amal ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, ya ono. Nggih wonten iki. Tapi ada juga orang yang kaya raya, baikan betul, akhlaknya baik, yo kathah. Banyak juga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang seperti itu. Allahumma. Jadi kita beribadah kepada Allah juga iya, penuh 100%, tapi akhlak kita juga baik kepada Allah, kepada Rasul, kepada sesama, kepada lingkungan juga baik akhlak kita. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilih kita hati-hati yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita. Hari-hari kita sering bercermin ya. Minta akhlak yang baik.
Begitu pula mudah-mudahan Allah perbaiki akhlak kita, begitu pula ibadah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam fikih aturan Islam masih ada di dalam berbagai wilayah akhlak kita, ya. Ataupun akhlak di dalam ibadah kita. Di dalam ibadah ada fikih, ya. Kemudian di dalam rasa malu ada fikih, kemurahan hati ada fikih. Maksudnya sistem yang bisa mengatur kita mengambil tindakan atau tidak. Rasa malu itu penting. Tapi kalau malu berbuat baik, ini enggak benar. Karena fikihnya adalah rasa malu boleh ditempatkan pada sesuatu yang memang ketika kita harus menjalankan sesuatu yang tidak baik, itu rasa malu. Tapi kalau malu untuk, saya malu untuk ke masjid nanti disangka riya, lah itu yang namanya riya itu. Dan itu tidak baik, dan itu berarti tidak menggunakan fikih di dalam menggunakan rasa malu. Kelembutan, keberanian. Ada orang berani semuanya dibela, tapi kalau semua dibela, yang baik dibela, yang buruk dibela, artinya dia tidak menggunakan fikih, ada pertimbangan syariat. Bisa jadi orang itu bukan berani tapi nekat, karena semuanya dibela, baik buruk dibela, nggak benar. Kemurahan hati, dermawan itu baik Bapak Ibu. Tapi kalau sampai lupa kepada keluarganya, boros, tidak tengah-tengah, ya ini nggak baik. Inilah fikih di dalam akhlak. Jadi yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, jadi ada banyak amal-amal yang mesti kita pertimbangkan, diamalkan atau tidak. Walaupun itu mungkin berkaitan dengan akhlak yang baik, tetapi tentu kita harus mempertimbangkan fikihnya. Kalau di sini dicontohkan ada orang senangnya belak-belakan. Katanya kalau belak-belakan ngomong itu jujur. Saya jujur. Ya, tapi kalau dampak buruknya tidak dipertimbangkan, ya malah repot, menyakiti hati orang lain kan. Ada orang belak-belakan ya apik memang. Pada waktunya, pada tempatnya baik, tapi di tempat lain, di waktu yang lain, di keadaan yang berbeda, bisa jadi orang yang belak-belakan, yang jujur ngomong apa adanya itu adalah orang yang bodoh, ya. Karena tidak mempertimbangkan keadaan. Orang lain nanti bisa tersinggung semuanya itu. Alah nanti ya bodoh, artinya dia nanti akan seperti memasang jebakan pada dirinya sendiri, ya. Orang akan mengarahkan pelurunya kepada dirinya. Itu yang dimaksud fikih di dalam akhlak Bapak Ibu. Jadi jujur ya, tapi pada tempatnya sesuai dengan kondisinya. Berlemah lembut, rendah hati, ya. Rendah hati misalnya, ini juga pada tempatnya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan fikih di dalam akhlak. Ya. Kemudian saya lewati saja, ada beberapa memang bagian yang panjang penjelasannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan pemahaman syariat. Bahwa sebisa mungkin kita memahami Al-Qur'an dan hadis. Tentunya kita harus mengaji, bukan hanya membaca terjemah, tapi membaca tafsir. Quran, hadis kita pahami, memahami sunnah, memahami sejarah, ya, sirah nabawiyah, ataupun tarikh dari para sahabat dan ulama-ulama Islam, ya. Dengan harapan kita bisa memahami betul Quran, hadis, memahami kondisi masyarakat kita juga, sehingga pada waktunya kita bisa menempatkan dalil-dalil ayat Quran, hadis itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Paham Quran, paham keadaan masyarakat, kemudian kita bisa meletakkan ayat Quran, hadis itu sesuai dengan kondisi masyarakat dan sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini tentu tidak bisa semua orang bisa mendapatkannya, hikmah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah ini kepada orang yang dikehendaki. Dan kebaikan itu akan dilimpahkan oleh Allah kepada yang namanya ulul albab, wong sing pinter, yang jenius, orang yang berakal pikiran. Artinya dia bisa menyikapi setiap keadaan di masyarakatnya, pada dirinya, pada keluarganya, kemudian disejajarkan dengan pemahaman Quran hadis, Bapak Ibu. Ulama mengatakan banyak orang yang memahami Quran hadis kata demi kata, tetapi tidak pandai meletakkan hadis Quran hadis itu pada keadaan tertentu. Nah, ini yang ulama menjelaskannya seperti itu, wallahu alam. Ini tentu mungkin ya, karena tidak pandai membaca kondisi masyarakat sehingga Qurannya diletakkan pada keadaan yang membuat orang lain mungkin menjadi salah kepada Quran hadis ya. Ya, nanti kita coba lihat beberapa contohnya. Kemudian dicontohkan ya, kalimat bahwa banyak orang mengerti tentang Quran hadis tapi tidak mampu meletakkan dalil tertentu sesuai pada tempatnya atau sesuai waktunya. Analoginya mirip seorang apoteker yang punya banyak obat tetapi dia salah memberi obat kepada yang sakit, ataupun dokter ya. Dalam perkara dunia memang dokter kuliah sekian tahun, tapi kenyataannya juga banyak. Dia tahu banyak obat ya, mungkin obat titipan dari yang jual obat ya. Kemudian diberikan resepnya kepada yang sakit. Banyak yang sembuh, banyak yang tidak sembuh juga. Ya. Dia paham tentang obat, tapi belum tentu dia bisa meletakkan obat itu, memberikan obat itu kepada orang yang sakit dengan tepat. Ini analoginya seperti itu. Bisa jadi memang seorang ulama memahami Quran hadis, tetapi hikmahnya ini yang berbeda ya. Hikmahnya meletakkan Quran yang tepat itu Allah berikan kepada orang tertentu saja, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Tafaqquh, memahami agama ini bukan sekedar mengerti artinya ya. Berapa banyak mubaligh orang yang menyampaikan sesuatu kepada orang yang sebenarnya lebih paham akan dirinya itu. Ya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang difahamkan oleh Allah? Ini yang orang yang beruntung ya, orang yang beruntung. Yu'dil hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa may yadhakkaru illa ulul albab. Ini masyaallah. Jadi orang yang Allah beri hikmah yang unggul adalah orang yang memang dikehendaki kebaikan. Barang siapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberikan kebajikan yang banyak. Dan tak ada yang mampu mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal, yaitu ulul albab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita ya cipratan hikmah. Kebaikan atau hikmah memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah menginginkan kebaikan pada diri seseorang, maka dia akan diberikan kefahaman dalam agama. Maka ya mari Bapak Ibu, walaupun kita sekarang mungkin sibuk dengan urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan macam-macam Bapak Ibu, marilah kita belajar ya. Belajar untuk bisa memahami agama lebih baik lagi, ya lebih banyak lagi. Kesulitan kita sekarang ini mungkin urusannya dengan waktu ya. Dosen gawean maca buku ya. Atau urusan kampus ya. Urusan agama seminggu besar, pas Jumatan misalnya. Tapi sebaiknya tiap hari pun kita meluangkan waktu kita untuk belajar agama Allah. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu laduni katanya. Apa itu ilmu laduni? Ilmu laduni itu memang dari Allah, tapi umumnya ilmu laduni itu dalam pengertian kita memahami betul, kita membaca betul, membaca berkali-kali, banyak sekali buku-buku, kemudian Allah berikan hikmah. Bukan kemudian tidur terus langsung dapat ilham. Oh ini saya dapat laduni.
Gak seperti itu ya. Pahami tafsir Quran, pahami hadis Rasulullah SAW, kemudian ada insighting ya, pemahaman antar berbagai hal sehingga kita bisa mengambil hikmah, simpulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi mengambil keputusan yang tepat dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang susah bagi kita. Selama hati kita ini masih ada hijab, ya mungkin susah sekali untuk mengambil keputusan sebagaimana yang mungkin sering diberikan oleh Allah kepada kita isyarahnya ya. Tapi isyarah itu menjadi tertutup karena kita memang tidak punya ma'rifah ya, pemahaman yang diberikan oleh Allah. Sangat sulit ketika kita pikir kita, hati kita banyak maksiat ya, sehingga sulit untuk bisa menggali hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail berkaitan dengan ya fikih akhlak, karena ini sebenarnya materi untuk 3 kali pertemuan. Jadi kalau mau dibahas tuntas 3 kali pertemuan nih. Kalau kemarin di pondok saya bahas 3 kali pertemuan ya, supaya lebih tuntas, tapi ini sekali saja insyaallah. Orang yang tidak mengerti Al-Quran dan Sunnah, bagaimana ia akan mengobati manusia? Ya. Seperti orang yang tidak punya obat. Orang ngerti obat, nggak punya obat, kok iso ngobati menungso sakitnya manusia? Nggak mungkin. Para ustadz, para kiai, atau takmir masjid katakanlah begitu, bagaimana bisa dandani umat, masyarakat sekitar, keluarga diri sendiri, masyarakat sekitar atau orang-orang lain di masyarakat kita, kalau kita sendiri tidak memahami Quran dan hadis? Bagaimana Al-Quran dan hadis untuk bisa memperbaiki umat manusia, hati manusia? Karena itu obatnya untuk manusia ya, analog seperti tadi, dokter orang ngerti obat atau ngerti obat tapi nggak bisa menentukan dengan tepat obat yang cocok untuk suatu penyakit pada diri seseorang. Resepnya selalu salah. Makanya kan orang punya dokter yang cocok-cocokan. Ya, kayaknya kalau pakai dokter yang ada di Gunung Pati kok cocok ya. Tapi kalau dokter yang ada di sekarang kok 3 kali aja nggak sembuh. Nah itu mau resepnya berbeda-beda ya. Ya barangkali memahami gejala ya di tubuhnya itu berbeda. Sama seperti ulama, ustadz, takmir tidak bisa menggali apa yang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tidak bisa memahami fenomena yang ada di masyarakat, kemudian mensinkronkan kira-kira yang tepat caranya bagaimana ya. Apakah dengan ceramah ataukah dengan mimu 1 dus itu mungkin lebih efektif daripada dalil 10 ayat ya. Kasih mimu misalnya, baru gue terus malah jadi api ya iso. Nah misinya orang-orang Kristen kan pakainya mie ya, Indomie dan sebagainya, diajak ke gereja. Nah, sekarang kita ini susah sekali untuk mengajak orang datang ke masjid ya, tapi masjid-masjid lain ternyata sudah mulai ya, Joko Karyan, kemudian kemarin masjid di mana, di Solo ya, di Rembang. Tarikannya memang kebanyakan dari dunia Bapak Ibu, dikasih tempat untuk tidur, dikasih makan buahnya, manut. Kita itu kalau manggil ayam, kalau hanya ayo sini, orang rampung-rampung gitu. Tapi kasih sebar jagung, beras, oh pada ngumpul semua Bapak Ibu. Hati manusia masih seperti itu, masih senang yang nyeneng syahwat, yang manis-manis. Semut pun begitu. Semut itu kalau kasih kopi nggak doyan ya. Orang tepat, kalau tepat resepnya insya Allah orang pada datang. Ya, ini takbir mungkin juga begitu, bisa takwa. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa melihat orang berlalu di sini untuk beribadah kepada Allah. Ya, kalau saya bayangkan seperti itu, jangan kosong terus seperti itu. Tapi mesti kita berbuat, mesti kita berjihad dalam pengertian bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri kita. Artinya ya kita bareng-bareng ngopeni masjid, yang ono duit diinfake, ngopeni pondok pesantren, kalau ada harta titipkan ke Pak Yai Anwar untuk bangun
rumah Ustadz. Mudah-mudahan cepat jadi. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita yang bergelut di dalam dunia dakwah misalnya untuk memahami secara penuh sebisa mungkin, tapi tentunya dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hikmah untuk meletakkan Quran hadis itu pada tempat yang sesuai, pada keadaan yang sesuai. Ketika kita berhadapan dengan orang, dengan masalah umat, kita bisa meletakkannya dengan tepat. Tentu itu pertolongan dari Allah, nggak bisa dengan yang lain, karena kita tidak tahu hakikat semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang tahu hati orang. Ya. Kalau kita diserang serigala misalnya, serang serigala, cara yang paling mudah itu adalah memanggil tuannya. Ya. Kalau dekat rumahnya tentunya ya. Panggil, nanti otomatis serigalanya akan lepas. Saya akan menggunakan kata serigala ya, karena biasanya liar. Jadi kalau kita menyerang atau mungkin melawannya, bisa jadi kita kalah. Begitulah kalau kita punya masalah, diserang dengan berbagai hal yang buruk-buruk, maka kita tinggal panggil Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Jadi, kalau para dai yang saya dengar, di malam hari dia minta kepada Allah untuk mendekatkan kepada Allah, di siang hari dia mendekat kepada manusia. Jadi malam hari kita mendekatkan kepada Allah, siang hari mendekatkan kepada manusia. Ini mudah-mudahan nanti At-Taqwa juga begitu. Dia orang akan berbondong-bondong datang ke masjid At-Taqwa karena keinginan untuk beribadah. Orang sekedar selfie, foto-foto ya, atau sekedar ketemu melihat keramaian dan sebagainya. Diberi resep oleh Allah Subhanahu wa taala satu cara yang tepat untuk mengajak manusia, mengajak semua orang untuk mudah dekat kepada Allah, dekat kepada masjid Allah, dekat kepada amal-amal agama, ya, suka ngaji dan sebagainya. Dan semoga kita diberi paham oleh Allah SWT dengan kondisi masyarakat kita. Sekarang kita hampir semuanya kebingungan ya. Biasa caranya ngobati masyarakat kita sekarang yang bercerai-berai gitu. Pagi ini sebenarnya saya ingin bahas masalah fatwa MUI tentang bermuamalah di dalam sosial media, tapi kelihatannya secara teknis ya. Tapi ini saya bicara umum dulu, kita bicarakan yang umum dulu supaya kita memahami bahwa tidak ada obat yang lebih tepat untuk memahami penyakit masyarakat kita kecuali kita memahami Al-Quran dulu, bagaimana dulu Rasulullah berjuang, bagaimana dulu para sahabat mengiringi Rasulullah SAW di Mekah, di Madinah, meninggalkan apa yang mereka cintai, harta benda, keluarga semuanya, berhijrah ke Madinah, ya, kota yang dulu biasa saja kampung, kemudian menjadi yang tadinya Yasrib menjadi Madinah. Ya, kita pahami itu sirah ya, sirah nabawiyah ataupun hayatus sahabah, sehingga kita bisa memahami. Dan itu rumus yang paling yang bisa kita dapatkan saat ini, kita bisa memahami apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak mereka, sebagaimana Rasulullah mempersaudarakan orang Muhajiri dengan Ansor dengan akhlak, sehingga akhirnya ada kesatuan umat di dalam masyarakat Yasrib sampai menjadi kota Madinah, Bapak Ibu. Dan tentu Masjid At-Taqwa tidak boleh terbatas oleh jalan kemudian tidak mengenal masyarakat yang ada di sebelah timur sana. Harus berbaur. Bagaimana caranya? Nah, kita cari bagaimana caranya. Semoga Allah memberi jalan. Ataupun sebelah kidul, sebelah lor, kulon dan sebagainya. Kulon kuburan Pranono ya. Tapi kan suaranya sampai di balik 1 kilometer di sana. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dengan dakwah yang kita gaungkan di Masjid At-Taqwa. Sudah Mas sampai sudah 7:30. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini masih banyak yang perlu kita bahas ya. Karena terkait dengan akhlak. Saya akhiri dengan satu kisah. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi meminum susu.
Sehingga aku melihat pemandangan yang indah dari kuku-kuku, kemudian aku serahkan kelebihannya kepada Umar. Mereka bertanya, menurut engkau apa takwil mimpi itu, wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, ilmu. Dan terbukti Umar Ibnu Khattab ini bisa menguasai 2/3 dunia. Di masa Umar, kejayaan umat Islam itu sangat terasa. Kekayaan umat Islam melimpah. Ya, betul-betul melimpah. Allah Subhanahu wa taala ternyata memang memberikan ilmu kepada Umar Ibnu Khattab. Apa itu ilmunya? Ilmu kemampuan untuk mengelola politik, kemampuan mengelola masyarakat. Dan itu melalui mimpi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Umar itu seperti benteng. Ketika Abu Bakar Umar masih hidup, kejayaan umat Islam itu terjaga betul, kuat. Keadilan, keamanan, kesejahteraan itu dijamin Bapak Ibu. Ya. Tapi begitu Umar Ibn Khattab meninggal, maka seperti benteng yang pecah. Orang-orang Khawarij yang tadinya tidak menyerang umat Islam, takut kepada umat Islam, maka mereka membunuh Utsman bin Affan, membuat kekacauan di sana sini dan sebagainya. Karena kekuatan ilmu yang Allah berikan kepada Umar Ibn Khattab, kekuatan di bidang politik, kekuatan di dalam mengelola masyarakat dan sebagainya, sehingga terkendali betul, bisa mengirim pasukan ke berbagai wilayah dunia. Bapak Ibu, walaupun beliau itu tetap orang yang humble, simple, sederhana dan sebagainya, tidurnya pun biasa di masjid ya. Tapi betul-betul kekuasaan Islam bisa 2/3 dunia di tangan orang-orang Islam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita juga diberi oleh Allah hikmah ya, sebagaimana Umar ya, ilmu politik dan kepemimpinannya itu diberikan nih. Sama seperti yang Allah berikan wahyunya kepada Takmir Joko Karyan atau masjid-masjid yang lain ya, yang menggunakan sisa sedekah 0 ya, 0 rupiah, dan ternyata Allah limpahkan. Kata min khaisu la yahtasib. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya menjadi hamba-Nya yang cerdas untuk memahami fenomena yang ada di masyarakat, sekaligus kita bisa mencocokkannya dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga kita diberikan jalan untuk bisa mengelola diri kita, mengelola keluarga kita, dan mengelola masyarakat kita. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan saya tidak lebih paham dari Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan saya kembalikan kepada jamaah saja ya, kalau saya tidak bisa menjawab. Akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Kasbi yang sudah menyampaikan materi tentang membangun paradigma akhlak dan juga bagaimana akhlak itu dibangun dan dengan apa saja akhlak itu bisa kita kuatkan. Baik, Bapak Ibu jamaah pengajian pagi, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir di Masjid At-Taqwa Patemon untuk bisa mengajukan pertanyaan atau mendiskusikan apa yang sekiranya bisa diajukan kepada Ustadz Asmus. Apakah ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini diskusi ya Ustadz, mungkin sambil bertanya juga. Tadi ada ayat yang sudah disampaikan oleh Ustadz terkait ayat dalam Al-Quran yang inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saya tertarik dengan pengertian kata fahsya dengan keji. Maksud, apakah ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan kata keji itu
Kira-kira contohnya seperti apa? Ya, mencegah dari perbuatan keji. Apakah dengan kita memukul orang atau membunuh orang atau merugikan orang, atau mungkin yang paling mudah kita lakukan membicarakan orang, baik itu fitnah maupun ghibah. Apakah itu juga termasuk dengan kata keji? Nah, kalau kita anggap nanti mengomongin orang itu termasuk keji, bagaimana dengan sholat kita? Apakah masih masuk hitungan amal kita atau tidak? Karena saya pernah mendengar kalau kita dengan perbuatan keji itu amalan sholat kita akan sia-sia. Itu yang pertama terkait dengan kata keji. Yang kedua, kita juga sering mendengar bahwa amalan yang akan dihisab atau yang akan ditanya adalah sholat. Yang pertama adalah sholat. Apakah ada penjelasan lebih lanjut dengan statement itu? Apakah yang dinilai itu kualitasnya, kuantitasnya, atau kadar pahala yang kita dapat, atau apa? Atau semuanya? Karena kalau kita korelasikan dengan yang ayat tadi, dampak dari sholat itu, misalnya kita membicarakan orang hilang, berarti amalan kita juga semuanya sia-sia. Mungkin cukup seperti itu Ustaz yang ingin saya tanyakan dari kata keji maupun dari amalan sholat yang ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti Bapak Ibu yang kerso saged nambahi. Jadi Bapak Ibu, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Memang ada banyak pengertian dari fahsya ini, termasuk fahisah gitu ya. Salah satu artinya itu memang sebagai contoh, dan saya pernah sebutkan di sini kalau salah. Sebagai contoh ya, riba. Riba ini termasuk perkara keji, karena memang menghancurkan sistem ekonomi masyarakat ya. Bahkan Allah mendeklar untuk perang, memerangi riba. Ini adalah perkara keji. Kata faksa itu bermakna banyak. Seorang istri yang nusus bangkang kepada suami ini masuk keji. Contoh, dampaknya bukan hanya kepada suami istri saja ya, tapi kepada anak, kepada keluarga itu berantakan. Jadi kata fakhisah, ada ulama yang menjelaskan dari istilah terminologinya itu bukan hanya berdampak buruk kepada orang yang mengamalkannya, yang melaksanakannya, tetapi juga kepada orang lain, pada keluarganya. Termasuk riba. Riba itu bahkan tidak pernah ada orang yang riba itu kaya, tidak pernah ada. Pasti akan hancur. Bahagia seolah dia bahagia, tapi tidak akan bahagia. Bahagia yang hakiki itu bukan pada riba, bukan pada harta riba. Walaupun Bapak Ibu mohon maaf, bank itu hukumnya selalu berubah. Jadi misalnya sekarang jamaah ulama dari Al-Azhar itu justru sekarang mengatakan bank itu halal. Sekarang ini kol yang lama haram, tapi kol yang sekarang halal. Tapi kalau dari fatwa atau fatwa tarji Muhammadiyah kan memang belum ada hal yang baru kelihatannya. Iya Pak, sebenarnya belum ada fatwa baru tentang bank, ya. Masih haram untuk bank konvensional. Karena riba ini hukumnya haram, aslinya begitu ya. Segala sesuatu yang berlebih dari pinjaman walaupun itu berupa jasa itu riba. Dan itu tidak baik di masyarakat. Gue tak pinjami 10 juta, cuma aku bonceng ke yo, itu riba. Kata ulama seperti itu. Ada persyaratan yang lebih dari pokok itu lah riba. Tapi ternyata hukum tentang bank, mohon maaf, Pak Ibu nanti bisa mencermatinya dari berbagai sumber, memang ada berbeda pendapat ya. Karena ternyata ada yang menghukumi itu hanya bunga bank itu hanya mengatasi fluktuasi nilai mata uang, katanya begitu juga ada.
dan dalam tarjih Muhammadiyah nampaknya disinggung juga seperti itu. Ini contoh yang keji Bapak Ibu, yang bisa merusak dirinya dan orang lain yang tidak mengamalkan justru akan terkena. Zina juga, riba juga, kemudian segala amal fasik. Fasik itu artinya berawalan dengan syariat. Segala amal yang keluar dari syariat itu fasik. Itu bisa jadi salah satu pemahaman dari kata fahisah atau fahsya. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sistem nilai di dalam Al-Qur'an jelas. Kalau betul sholatnya pasti akan terhindar dari fahsya wal munkar. Sehingga kalau dinegasikan atau dibalik, bukan dinegasikan, dibalik, kalau masih fahsya munkar dilakukan berarti sholatnya belum benar. Memang begitu ya. Ya, tentu kita akan berusaha memperbaiki karena sholat kita dalam banyak hal, mungkin dari segi zahirnya, karena sholat bukan hanya sholatnya saja, tapi sebelum sholat juga toharohnya, wudhunya benar apa tidak, persiapan sebelum sholat. Kalau sebelum sholat itu urusan dunia terus, pakai dalam sholat itu mesti ingatnya dunia terus. Apa yang kita siapkan sebelum sholat itu akan masuk di dalam sholat, kata ulama seperti itu. Sehingga memang sebaiknya ada jeda antara sholat 5 waktu, sebelum sholat 5 waktu ada jeda untuk menenangkan pikiran kita supaya kita nanti menghadap Allah itu dengan segala kesiapan hati kita, sehingga sholat kita benar. Kemudian jangan lupa kita selalu belajar untuk memperbaiki sholat kita, karena selama ini kan kita mungkin abai ya dengan ilmu sholat kita, syariat sholat kita. Sujud kita kadang-kadang kurang benar, mungkin kita perbaiki lagi syariatnya. Saya lihat masih banyak orang yang sujudnya itu seperti ini, kayak orang push up. Kalau begitu kayak gini sekalian aja malah kuat jadi jempol. Saya kalau pusat pakai jempol kuat, oh berarti nanti akan kuat. Banyak yang seperti ini ya. Mungkin kita perlu belajar lagi syariat secara fisik bagaimana sholat kita, tapi tentu jangan hanya gerakan sholat. Yang saya pahami memang termasuk bacaan-bacaan supaya dipahami. Maka betul Pak Yai Anwar kemarin ada program daurah 2 minggu supaya santri itu memahami kata demi kata, kemudian memahami tafsirnya, pemahaman ayat. 2 minggu mereka di drill terus, harus minimal 2 juz. Memang sangat betul, sangat terasa itu. Jadi kita paham kalimat kata demi kata, itu akan semakin mengena dalam hati kita. Barangkali sekarang tilawah kita, tadarus kita Bapak Ibu, kita menjadi tadabbur ya, jadi tafsir ya. Kalau saya selalu menyiapkan paling tidak ini 3 tafsir Ibnu Katsir 30 juz, tafsir Jalalain, kemudian tafsir Diweb untuk perbandingan berbagai tafsir, kemudian hadis 9 imam. Beli Bapak Ibu murah, sehingga laptop kita, HP kita ini bisa untuk ngaji. Paling tidak 3 inilah saya modalnya tiap hari Bapak Ibu, supaya kita sedikit-sedikit paham. Kalau hanya seminggu sekali ngaji memang mungkin baik, tapi mungkin tidak cukup ya. Sehingga nanti sholat kita makin baik karena kita memahami doanya. Kayaknya seperti itu. Sehingga doa sujud paham, doa rukuk kita paham, kemudian ayat Quran. Kan kita paham bahwa lamanya berdiri dalam sholat itu menjadi bertambahnya kualitas sholat kita kalau kita tidak sebagai imam tentunya ya. Artinya ketika sholat rawatib, sholat nafilah, sholat tahajud dan sebagainya, walaupun mungkin cuma 5 menit nggak masalah. Mudah-mudahan pemahaman sholat kita, doa-doa kita itu menjadikan kita lebih khusyuk ya, lebih khusyuk, sehingga dalam sholat kita mau memahami artinya, di luar sholat kita bisa melaksanakannya ya. Jadi faksa wa mungkar kita diingatkan, dan barangkali kita juga diingatkan seperti riba, jangan-jangan kita juga pemahaman kita tidak tuntas sehingga kita mengatakan nggak apa-apa. Saya khawatirnya begitu, artinya kita, pemahaman kita memang masih keliru sehingga seolah sesuatu yang sebenarnya itu keji di hadapan Allah, pemahaman Allah, tapi kita masih mengabaikannya karena kita menganggapnya itu adalah sesuatu yang tidak keji.
Ada banyak pemahaman tentang kata keji dan ulama-ulama memang bisa berbeda pendapat. Salah satunya yang tadi saya katakan adalah istri yang tidak taat kepada suami itu bagian dari keji. Saya mengatakannya karena memang saya membacanya. Kemudian riba, zina, yang besar tiga itu, yang besar itu tiga. Ya, saya kira itu dari saya. Monggo Bapak Ibu yang mungkin perlu menambahi, karena saya juga sepaham yang saya baca dari berbagai buku dan tafsir Quran. Terima kasih. Baik. Satu lagi mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu. Wonten ibu-ibu. Nggih. Monggo Bapak Ibu. Sudah. Monggo yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf izin tanya Ustaz. Saya ini kan mantan PNS. Nah untuk pensiun itu kita kan lewatnya bank konvensional. Nah itu hukumnya bagaimana Ustaz? Walaupun saya setiap kali terima pensiun itu saya ambil uang itu, kemudian saya hanya menyisakan barang 500.000 hanya untuk persediaan beli pulsa Ustaz. Apakah sisa uang itu berarti kan saya juga memberikan modal kepada bank itu yang kemudian diputar walaupun sedikit, diputar kembali untuk memberikan kredit kepada orang lain. Apakah itu saya termasuk juga memberi support riba pada bank tersebut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon dijelaskan masalah sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Padahal untuk seperti saya ini kan tentunya masalah pengertian masalah hadis dan yang harus Quran yang sesungguhnya itu kan tidak mengerti betul. Ini bagaimana dengan hubungan kalimat yang tambahkanlah satu ayat dengan pengetahuan yang saya minim sekali tentang agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanwar saya jawab. Nggih. Bapak Ibu yang dimaulah Allah SWT, nanti bisa ditelusur ya di buku-buku. Kalau terkait dengan pensiun kemudian hartanya ditambahkan atau dijadikan modal ke lembaga tertentu. Kalau memang di dalam operasionalnya itu tidak melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan riba, saya kira yakin saja itu. Tapi kalau memang misalnya sekarang banyak, mohon maaf, lembaga-lembaga peminjaman yang jelas-jelas itu ada rente. Di masyarakat kita itu banyak rente. Yang di RT saya itu mereka keliling terus ya. Tetapi hati-hatilah Bapak Ibu, karena ulama juga banyak berbeda pendapat. Sebaiknya kita contoh misalnya, kalau kita ragu ya ragu gitu, sebaiknya nggak usah saja. Tapi kalau yakin, kita sudah pelajari detailnya, syariatnya, operasionalnya, dan yakin bahwa itu benar, ya silakan. Jadi yakinnya itu bukan yakin dengan zon, tapi dengan nas, dengan dalil, Quran, hadis, ulama, ijma' qiyas ataupun pendapat dari fikih. Kalau ragu, kalau menurut saya sebaiknya nggak usah. Amal agama yakin. Tinggal aja kalau memang ragu. Masih banyak, serahkan aja ke ini aum amal usaha Muhammadiyah itu. Wow, luar biasa. Insya Allah nanti dikelola dengan halal dan itu barokah dan memberikan kemanfaatan yang besar kepada jamaah Muhammadiyah, jamaah orang umum, jamaah di sekitar lembaga itu. Mungkin begitu Bapak Ibu. Memang menggiurkan barangkali dari sisi bagi hasil ya, sisa hasil usaha. Tapi kalau memang meragukan, ambil aja. Kemudian letakkan pada
lembaga-lembaga yang sudah jelas secara syar'i itu halal. Sekarang itu sebenarnya banyak sih. Cuma kadang-kadang karena kita pertimbangannya duniawiyah, sehingga agak sulit untuk bisa meletakkan harta kita di tempat lembaga yang jelas, clear. Insya Allah untuk amal-amal usaha Muhammadiyah itu clear. Jadi yang penting yakin, tapi jangan zon. Harus yakin secara nas Quran hadis. Kalau misalnya belum, maka memang harus disurvei lembaga itu betul tidak mengamalkan secara syar'i apa tidak. Kalau tidak ya ambil aja, eman-eman. Karena kita nanti disangka membantu hal yang tidak baik ya. Kemudian balighu anni walau ayah, Bapak Ibu, mungkin karena kita kebanyakan seolah meletakkan kata balighu anni walau, itu bayangan kita itu kita ada di podium. Ya. Enggak. Bahwa kita tahu sholat 5 waktu itu wajib. Dalam Quran, dalam hadis itu, ya itu kita sampaikan hanya kepada anak kita, kepada orang lain yang mungkin dalam area tanggung jawab kita. Kita mulai dari sesuatu yang memang kita sanggup. Dalam dakwah balighu anni walau ayah itu, bayangan kita tidak seperti ustadz, kiai yang ada di mimbar atau di mana-mana ya, tempat dakwah, tetapi di tempat yang kita ini punya kuasa. Ya dari diri sendiri, dari kecil ya mulai. Ayat tentang puasa Ramadan kan wajib untuk anak, untuk tetangga. Kalau untuk tetangga mungkin baiknya ditambahi dengan sepiring anggur. Tetangga yang tidak pernah puasa Ramadan, tidak pernah sholat 5 waktu. Jadi jangan menggunakan kata wajib, tapi wajibnya diganti dengan kata anggur gitu. Dakwahnya seperti itu sehingga melembutkan hati. Salam, kalam, to'am. Salah satu yang bisa melembutkan hati orang itu hadiah. Nah, kita ini tidak terbiasa dengan hadiah. Dalam dakwah Rasulullah itu begitu, memberi pada para janda yang tidak terurus oleh umat. Rasulullah datang, walaupun sampai akhir wafatnya Rasulullah dia tidak tahu, tapi akhirnya umat pun tahu bahwa yang selama ini membantu dirinya adalah Rasulullah. Akhirnya masuk Islam. Segala hal yang baik kita iringi dengan yang baik, begitu pula dalam dakwah balighu anni ayah itu, balighu anni walau ayah, iringi dengan sesuatu yang menyenangkan hati untuk sekarang ini, karena umat kita masih lemah. Ya, kita bujuk dengan sesuatu yang manis, kita bujuk dengan sesuatu yang menyenangkan mereka, sedikit demi sedikit. Hadiah tidak harus 1 lembar kain sutra, waduh terlalu mahal ya. Tapi cari yang murah aja, makanan yang biasa dan sebagainya. Insya Allah kata balighu anni walau ayahnya itu bersayap, ya, punya kekuatan untuk maju, berkembang dan sebagainya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Sekarang di masjid-masjid kita setiap Jumat ada makanan, setiap kajian ada makanan. Ya itu memang dari dulu begitu, Rasulullah juga begitu, bagi-bagi makanan, sehingga setiap malam pun tidak pernah ada 1 butir korma pun yang tersisa di rumah Rasulullah SAW, selalu dibagikan. Ya. Itu yang saya pahami dari balighu anni walau ayah. Tidak mesti kita hafal dalilnya, tetapi amalnya kita memahami adalah sesuatu yang wajib kita sampaikan. Dan dimulai dari hal yang ringan kepada orang yang ada di sekitar kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, kita bisa gunakan orang lain dengan cara tertentu, kemudian iringi dengan hadiah. Kalau tidak punya hadiah, ya minimal senyum lah. Dekat kepada orang-orang dengan senyum, atau dengan berbagai hal yang menyenangkan orang lain, Bapak Ibu. Saya kira itu yang saya pahami seperti itu ya. Karena dakwah ini memang bil hikmah, ataupun ma'idhu hasanah, ataupun jadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau kita berdiskusi, berdebat ya dengan cara yang baik. Kita tentu tidak akan berdebat kusir, karena para agama sudah hak. Jangan sampai menjadikan orang itu dimurkai oleh Allah, karena kemudian menjadi dia benci kepada Islam sebab akhlak kita yang kurang baik. Sehingga mudah-mudahan kalau memang kira-kira menimbulkan mazhar ya ditinggal aja. Tidak usah kita masuk di dalam area debat kusir yang
tidak jelas tujuannya. Tapi wajadilhum billati hiya ahsan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.48. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum disampaikan. Pertanyaan kami cukupkan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Kasmi yang sudah menyampaikan materi kita pada pagi hari ini mengenai membangun paradigma akhlak. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya akan kami sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, infak pengajian Ahad pagi hari ini tanggal 22 Januari 2023 terkumpul sebesar Rp877.000. Jazakumullah, semoga amal Bapak Ibu diterima oleh Allah dan diganti dengan yang lebih baik. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, saat ini 59 hari menuju Ramadan, Masjid Al-Taqwa Patemon sudah memulai kembali proses pembangunan tahap keempat. Pekerjaan yang dikerjakan adalah pembangunan lantai 3, pembuatan dapur, kamar mandi, dan finishing kaca depan lantai 1. Total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp284.169.000. Kami targetkan pembangunan tahap 4 selesai sebelum Ramadan demi kelancaran ibadah Ramadan tahun 2023. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi bisa melalui rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 715005773 atas nama Panitia Pembangunan Masjid At-Taqwa. Kemudian Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Luqman Al-Hakim juga sedang membangun rumah tinggal untuk Ustadz. Bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin berdonasi untuk pembangunan rumah tinggal Ustadz BPPKM bisa melalui rekening BSI di 715005177. Demikian atas infak dan sedekahnya kami atas nama Panitia Takmir dan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Luqman Al-Hakim mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Baik Bapak Ibu jemaah pengajian pagi sekalian, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah pengajian pagi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya sebagai pembawa acara pada pengajian pagi hari ini, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, billahi fisabilillah, astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.